Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden RI Prabowo Subianto berkunjung ke AS yang mulai 20 Januari nanti memiliki pemerintah baru, mantan presiden yang kembali terpilih menjadi presiden, yakni Donald Trump. Bagaimana potensi hubungan antara kedua negara, terutama dengan sikap Trump selama ini terhadap Tiongkok? Kita simak laporan tim VOA, berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Dengan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Trump may push them to try to explicitly decide which superpower to align themselves with, which is something that none of the major Southeast Asian countries other than the Philippines is not in line with Indonesia's historical commitment to non-alignment and to having many friends and few enemies. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain bisa mendekatkan kedua negara. Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho, strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that, he still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo, tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia. And that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tumpat tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Meski Tiongkok dan negara barat mendorong pengembangan kendaraan listrik, mobil bertenaga bensin masih mendominasi pasar Afrika. Produsen mobil Tiongkok juga berupaya menembus pasar Afrika Selatan dengan harga menarik, dan menurut sejumlah dealer ini bisa menggeser merek kendaraan yang lebih mapan. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ross Gray mencari SUV bertenaga bensin yang sesuai dengan keluarga mudanya dan pekerjaannya yang banyak terlibat di lokasi pembangunan. The reason I'm looking at something like this, the Chinese vehicles, is because first of all the price, it's a lot cheaper than your big brands. Rata-rata harga SUV Tiongkok sekitar setengah dari harga beberapa merek mapan dari negara lain. Ralph Heibner, manajer penjualan regional Bike, mengatakan harga mobil bertenaga bensin Tiongkok ini menarik pelanggan datang ke dealernya. Not cheap in a sense that they're dumping product in South Africa, but affordable in terms of monthly payment, because for the South African consumer it's not about the full price of the vehicle, but what am I paying on a monthly basis. That has to do with economics. Merek-merek Tiongkok telah menjadi pesaing serius di industri otomotif Afrika Selatan, menurut Mary McGeer, tenaga penjual untuk merek Tiongkok lainnya, Haval.
I do know a few that are closing down because of the Chinese dealerships that are opening up. We're booming, if I can say that. Di masa lalu, banyak konsumen Afrika Selatan waspada terhadap kualitas kendaraan buatan Tiongkok, tapi kebiasaan membeli mungkin telah berubah. Menurut Ross, ia lebih nyaman dengan kualitas buatan Tiongkok saat ini. Ada juga alasan lain yang lebih lokal untuk mempertimbangkan SUV buatan Tiongkok. Karena mobil terakhirnya, Toyota Hilux yang lebih mahal, dicuri. Being South Africa, the Chinese vehicles are not on the stolen list like the big brands are. Meski hanya sepertiga warga Afrika Selatan memiliki kendaraan, negara ini adalah pasar mobil terbesar di Afrika. Ford, Toyota, Volkswagen, dan Mercedes memiliki pabrik di Afrika Selatan yang memproduksi kendaraan untuk ekspor atau pasar lokal. Para pemain Tiongkok terbaru di pasar mobil mengganggu industri di sini, menurut NAMSA atau Dewan Bisnis Otomotif Afrika Selatan. In the last 5 years, we've seen an introduction of some very interesting brands that are coming into the country from China. And those brands have grown in the market and they've surpassed, in fact, many of our traditional brands that we have in the country. Menurut Michael, ada peningkatan 200% merek mobil Tiongkok bertenaga bensin yang masuk ke Afrika Selatan antara tahun 2019 dan 2023. Semakin populernya merek Tiongkok bukan berarti tanpa ganjalan. Tahun 2018, Bike membuka pabrik di Eastern Cape, tapi produksinya dilaporkan terhenti karena pandemi, perselisihan tenaga kerja, dan kurangnya kesadaran merek. They're still in a setting up phase. They've obviously experienced some hiccups in getting that particular plant off the ground. Saat bisnis perusahaan mobil baik tersendat, Presiden Cyril Ramaphosa melihat ke masa depan yang lebih hijau dengan membujuk lebih banyak investasi dari Tiongkok, termasuk mendesak produsen mobil listrik BYD untuk membuka fasilitas mereka di Afrika Selatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.